Jadi gimana dok terkait dengan kaderisasi barusan dok? Kaderisasi itu memang salah satu pendukung berjalannya organisasi, tapi harus terukur dan tepat. Melakukan kaderisasi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu kan semakin banyak. Pertanyaannya adalah, rek di kamanakeun eta kader, rek di kumahakeun. Tapi dari kaderisasi itu kan, kalau kaderisasi kita harapnya ada minimal ada 3 lah. Munculnya terwujudnya kader yang loyalitas, yang loyal, kader yang profesional, dan kader yang mandiri misalkan. Nah sementara ini hasil dari kaderisasi PDPKPNU atau kaderisasi lainnya, nah bagaimana yang 3 tadi itu tingkat pencapaiannya dok? Misalkan loyalitasnya, apakah sudah PDPKPNU dia makin loyal atau tidak? Terus profesional atau dia mandiri atau tidak, kan itu pernah ada evaluasi itu nggak? Itu perlu dilakukan observasi ya, atau lakukan penelitian, wawancara. Jadi bukan hanya sekedar secara kuantitas banyak, itu pun bagus sebetulnya. Cuman akan jadi bumerang ketika memang kader yang banyak tersebut tidak bisa kita bina gitu. Nah, berarti PR buat dokter sebagai akademisi kan, bukan yang sebagai aktivis Ya, tapi akademisi kan? PR bersama, bro. Ya, maksudnya ada penelitian ilmiah dong. Misalkan dikajilah dalam kajian ilmiah apakah tingkat skripsi, tesis, bahkan disertasi misalkan kan gitu. Nah, bagaimana output PDPKPN yang dilakukan oleh Jawa Barat terkait dengan terwujudnya kader yang loyalitas, loyal, kader yang profesional, mandiri kan gitu dok. Tinggal dilakukan sampling, random sampling atau juga dari misalkan 10.000 ambil 10%, 100 orang kita kasih kisi-kisi pertanyaan, nanti apakah ini disebut loyal atau belum loyal gitu kan bisa ketahuan dari angka itu. Tapi sementara ini dok, gambaran aja, hasil observasi lah, gambaran secara umum bukan kajian ilmiah ya. Nah kader yang sudah ikut PDPKPNU bagaimana loyalitasnya terhadap NU? Dengan mengikuti kaderisasi PDPKPNU itu pun sudah kategori loyal. Ya, loyal terhadap organisasi. Artinya dia ada kemampuan untuk berkhidmat di NU gitu kan. Namun kadar loyalnya itu kan kita belum tahu. Kadar loyalnya itu 100% kah atau berapa karat kah gitu kan. Misal gini dok, kemarin nih ketika hajatan pilgub, hajatan politik lah, mohon maaf ya, kader kita kan kemarin maju Cep Adang kan di Pilgub Jabar. Nah kan kita berbicara organisasi ya, ideologi ya, pasti kan NU Jawa Barat menginstruksikan kepada kader untuk memenangkan Cep Adang misalkan. Nah itu bagaimana respon dari kader? Saya tidak menemukan kepastian bahwa NU menginstruksikan harus memilih Cep Adang. Itu saya ada ketiga aing sih. Bukannya jebak dong. Ini kan bicaranya kadang dong. Ya kan kita dapur ketawa dong. Kita obrolannya ringan-ringan dong. Maksudnya gini. Ringan-ringan tapi diomongin. Maksud saya begini dong. Sepakat bahwa kita ini tidak menolak PDPKPNU. PDPKPNU itu harus ada ya. Nah, kita harus evaluasi. Nah, kualitas dari PDPKPNU itu minimal lah. Kader yang sudah ikut PDPKPNU bagaimana loyalitas terhadap NU-nya, bagaimana profesionalnya, dan bagaimana tingkat kemandiriannya. Jangan yang ada yang sudah ikut PDPKPNU mau kegiatan dia datang kalau kasih transport. Kan gitu dong. Terus ada instruksi dari NU, dia bicaranya mana anggarannya, mana biayanya. Kan itu sama saja dengan warga kita yang belum kaderisasi. Jadi itu persis sekali kader pergunu kayak gitu. Ya, kalau kader pergunu kan jelas dong. Jadi kalau kader realistis, karena kalau kader pergunu realistis, rasional, jadi dan materialistis. Ini dong. Jadi kalau kader pergunu itu anggota kita itu dok di Jawa Barat mayoritas itu guru honor dok, guru yang mesti dibantu dengan gajinya di bawah standar. Ya, jadi kalau guru itu dok, ya dia dikatakan buruh, tetapi tidak berlaku undang-undang buruh. Ya, nggak ada UMR bagi guru, kan gitu dok. Guru honor itu sekarang yang sudah sertifikasi naik 2 juta dok.
Kalau dia sendiri ya cukup. Kalau dia punya anak 3, istri 1 ya jauh dari cukup. Maka realistis dong. Kalau kadang-kadang pengguna seperti itu dong. Enggak. Ini candaan lah, candaan. Iya. Cuman realistis nggak idealis. Idealnya seorang guru itu kan berkhidmat dalam menyampaikan pengetahuan. Duh, maji kopi nah. Iya kan, idealnya guru itu kan dia Iya. berkhidmat di dalam penyampaian ilmu pengetahuan, bro. Iya betul. Nah, yang kedua, ya, apalagi pergunu yang akidahnya aswaja itu tidak intiman, tidak bergantung kepada gaji hidup itu. Betul dok. Iya dok. Nah, Makanya banyak. Tapi kalau nggak ada gaji ya. Iya. juga. Saya sepakat dok. Makanya sampai sekarang itu dok, fakta mengatakan tidak ada mogok masal guru-guru honor. Kan gitu dok. Tak ada berhenti masal guru-guru honor. Ya, artinya kan mereka ikhlas dok. Ikhlas kan artinya ya. Tapi Ya, sepertinya ikhlas kita nggak tahu ya. Yang jelas, guru-guru honor itu punya anak. Anaknya bisa disekolahkan dan sampai saat ini juga hidup gitu. Itu berarti Artinya keberkahan. di rizkian kubus ya Allah gitu bro. berarti itu diberkahi. Di rizkian lah. Ya. Rizki itu kalian bisa batas gaji, hari gaji makan kau ukur bro. Tuh, makanya saya ada doktrin dok kepada kader kita di Pergunung. Jangan mencari pekerjaan yang jelas. Udah kalian ngajar saja. Yang kita cari itu sekarang adalah penghasilan yang jelas. Karena banyak kerja jelas, hasilnya tidak jelas. Seperti kita ini dok ya, kita ini kan orang hebat dok. Kenapa orang hebat? Setiap pagi sampai malam di PWNU dok, tidak pernah memikirkan transport, tidak pernah memikirkan apa dok. Cuman satu kan, daripada jenuh di rumah lebih baik di PWNU bisa ketawa-ketawa. Siapa lu itu guys kadieu juga lah. Aing HP dicok ku budak teu produktif mun kapanggih ku pamajikan ngadat. Datang kayak ke dapur ketawa kan kena sisirian. Iya, ketawa kan bahagia. Sisirian teh menikmati karunia Tuhan gitu. Ya. Omong dok, udah 7 menit dok, kita tutup dulu bagian 1 daripada dapur ketawa. Makasih Bung Osep, dapur dan kopinya. Terima kasih Pak Ketua PWNU, terima kasih Rois Surya, Pak Gersa Kiabun. Mudah-mudahan supportnya lebih luar biasa untuk dapur ketawa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.